17,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental. Dari 3 remaja Indonesia mengalami. Hasil survei kesehatan jiwa remaja nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air mengalami gangguan kejiwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anggi Rahmani Putri. Pada video kali ini saya ingin membahas satu isu mengenai kesehatan mental pada generasi Z. Nah, kita seringkali kan mendengar bahwasannya di luar sana banyak yang melabeli generasi muda saat ini sebagai generasi strawberry, yang mana katanya tampak indah di luar tetapi rapuh dan mudah hancur saat menghadapi tekanan. Namun dari sudut pandang saya pribadi, label tersebut kurang adil. Yang terjadi sebenarnya bukan karena generasi ini lemah, melainkan karena kita ini hidup di era dengan tekanan yang jauh lebih kompleks, dan di saat yang sama kita ini memiliki rasa kesadaran awareness yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Mengapa sih isu kesehatan mental ini menjadi sangat krusial bagi generasi Z? Nah, berdasarkan pengamatan dan beberapa literatur yang saya pelajari, ada 3 tantangan utama yang kita hadapi saat ini. Yang mana yang pertama yaitu the compression trap atau jebakan perbandingan. Sebagai digital natives, kita hidup tidak pernah lepas dari media sosial. Nah, sayangnya kita seringkali tanpa sadar membandingkan hidup kita ini yang penuh lika-liku dengan highlight reel atau bagian-bagian terbaik dari hidup orang lain yang ditampilkan di Instagram atau di LinkedIn. Hal ini nih yang memicu kecemasan bahwa kita ini telah tertinggal. Lalu yang kedua ada digital brownout. Nah, digital brownout dan doom scrolling itu otak kita ini tidak dirancang untuk menerima informasi dan stimulasi selama 24 jam penuh. Nah, kebiasaan kita ini membaca berita buruk atau tren negatif di media sosial secara terus-menerus sehingga perlahan-lahan akan mengikis kedamaian pikiran kita dan menciptakan rasa cemas yang konstan. Lalu yang ketiga ada fitur anxiety atau kecemasan masa depan. Adanya ekspektasi yang tinggi dari lingkungan sekitar agar kita bisa kerja sekitar. Yang ketiga ada future anxiety atau kecemasan masa depan. Adanya ekspektasi yang tinggi dari lingkungan sekitar agar kita bisa langsung sukses di usia muda. Ditambah ketidakpastian di dunia kerja saat ini yang seringkali nih memicu stres akademik maupun profesional yang cukup berat. Lalu yang ketiga itu ada solusi nyata. Nah, strategi menjaga regulasi diri. Itu kita bisa melihat tantangan-tantangan tersebut. Kita tentu tidak boleh pasrah. Kita perlu mengambil kendali atas kesehatan mental kita sendiri melalui langkah-langkah preventif yang realistis, yaitu yang pertama, kita bisa menerapkan digital detox secara bijak. Kita tidak harus memastikan bahwasannya ponsel kita mati sepenuhnya, tetapi kita juga bisa membuat batasan. Misalnya kita berkomitmen kepada diri kita sendiri untuk tidak membuka media sosial 30 menit setelah bangun tidur dan 30 menit sebelum tidur, agar otak kita ini memiliki waktu untuk beristirahat. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan kurasi konten, yang mana kita ini harus sadar bahwasannya kita memiliki kendali penuh atas apa yang kita konsumsi di ruang digital. Jangan ragu untuk menggunakan fitur mute, unfollow, block terhadap akun atau komen yang sekiranya mengganggu ketenangan pikiran kita. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan dunia maya dan nyata. Kita bisa mengurangi waktu kita di depan layar atau screen time dan memperbanyak interaksi nyata dengan lingkungan sekitar. Melakukan hobi secara fisik,
seperti berolahraga atau sekedar bertukar cerita secara langsung dengan orang-orang terpercaya yang sangat efektif untuk mengembalikan energi positif kita. Nah, sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwasannya merasa tidak baik-baik saja adalah hal yang manusiawi. Mengalami stres, lelah, atau cemas bukan berarti kita ini gagal atau lemah. Namun, jika kondisi tersebut sudah mulai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, seperti mengganggu pola tidur, menurunkan produktivitas, atau membuat kita menarik diri dari lingkungan, kalian semua jangan ragu untuk mencari bantuan. Hindari melakukan diagnosis diri atau self-diagnosis hanya berdasarkan konten di internet. Kalian berceritalah kepada support system kalian, atau jika diperlukan kalian bisa berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog. Dan mencari bantuan adalah bentuk keberanian tinggi untuk kalian pulih dan tanda bahwa kita ini menghargai diri kita sendiri. Untuk itu, mari kita saling mendukung, menjaga pikiran, kita tetap sehat untuk tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara emosional. Mungkin teman-teman hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.